Ini karena apa? Raga dan tubuh segala unsur baik fisik dan fisik ataupun metafisik di dalam diri kita itu adalah penggambaran dari unsur semesta Allah, elemen semesta ini. Dan kinerjanya ketika kita bisa memahami, oh di dalam jantungku itu pergerakannya di sini, oh darahku itu begini, oh kandungan darahku itu ada apa aja, sistem kinerjanya bagaimana. Ketika kita bisa mampu menjadi inner work atau melakukan pekerjaan yang ada di dalam diri kita, kita mencari sesuatu yang mungkin sekiranya dipahami, akhirnya kita mengetahui, oh ternyata ketika kita sebelum mencapai yang namanya Tuhan itu, kita harus bisa mampu mendalami diri kita, gitu Mas. Jadi mau nek ngurndonga tok ngono ki ora tekan Mas sebenarnya. Hanya sebuah doa itu kan sebuah pengharapan. Ya Mas. Beda kalau dengan kita sebagai inner work itu kan kita mencari jati diri, gitu. Jadi mencari siapakah diri saya, gitu. Siapakah, bagaimanakah diri saya. Akhirnya kita menemukan apa langkah-langkah yang sesuatu yang harus kita lakukan untuk kehidupan ini. Nah, akhirnya menemukan berbagai penemuan pengetahuan yang kita munculkan dari potensi yang ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Nah, ketika orang bisa mampu untuk itu, mereka akan mudah untuk menerima informasi dari yang ada di luar planet bumi ini. Karena pola pandangnya sudah universal, tidak terbatasi atau terpenjara yang namanya dogma dan doktrin itu tadi Mas. Makanya orang Jawa itu ilmunya ilmu fleksibel. Kenapa orang Jawa kebanyakan orang terbangkitkan spiritual lari pada ajaran-ajaran adiluhung tanah Jawi? Orangnya ajaran Jawa itu sifatnya tidak membatasi antara dengan misalkan kita menjadi orang Islam wong nek wong arane kejawen nah gitu kan. Kan tidak pernah ada suatu pemaksaan kan gitu kan. Nggak pernah sifatnya orang Jawa itu menyalah-nyalahkan, sifatnya itu fleksibel gitu, luas. Ajaran Jawa itu mau begitu silahkan, asal apa yang kamu jalani itu baik kan gitu toh. Jadi memberikan kebebasan untuk orang itu agar bisa memahami bagaimana kehidupan ini, entah bagaimanapun caramu, asal itu menjadikan kamu baik, jalanilah. Itulah orang Jawa, keunikan ajaran orang Jawa seperti itu. Kenapa? Makanya orang terbangkitan pada lari mungkin kejawen atau kapitayan yang disebut orang mengatakan kan gitu kan. Lah karena yaitu tadi ajaran-ajaran Jawa itu sifatnya luas dan gitu, tidak banyak larangan, dan justru itu akan menjadikan tuntunan yang baik karena orang Jawa itu mengajarkan tentang keluhuran. Luhur itu kan kemuliaan ya Mas, dan mengajarkan tentang kehalusan di dalam kehidupan ini, iya kan. Ketika pikiran kita halus, perasaan kita halus, otomatis tingkah laku kita juga halus. Ketika tingkah laku kita halus, berarti kan perbuatan kita baik, ya kan. Nah itu sebagai karena orang Jawa itu mengetahui dengan benar bagaimana esensi dari sifat ketuhanan itu yang sebenarnya. Makanya tidak pernah orang Jawa itu selalu meributkan tentang istilahnya nggak ada kerancuan di dalam kebenaran. Ibaratnya kan, makanya di dalam semboyan Majapahit yang dibuat oleh Hayam Tanhana ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makwa kan gitu kan. Nah artinya itu walaupun berbeda-beda tapi tidak ada kerancuan di dalam kebenaran. Jadi orang itu tidak berebut tentang kebenaran, tapi memberikan kebebasan untuk mencari kebenaran, ya kan. Mau kamu jalan ke sana, asal kamu menemukan kebenaran, it's okay kan gitu loh. Kamu mau jalan ke sana, kalau itu kamu menemukan kebenaran, oke. Tetapi ajaran-ajaran yang istilahnya berkembang di zaman sekarang ini hanya itu tadi, mempersempit wawasan kita. Seharusnya kita itu bisa melangkah dengan luas dengan adanya kehidupan ini. Akhirnya kita kayak terpenjara. Seakan-akan ketika kita keluar dari ajaran itu dianggap salah, dianggap itu orang yang berdosa, ya kan? Iya. Nah, makanya kita mulai kembali
kepada ajaran yang namanya ajaran keluhuran tanah Jawi, kembali pada budi pekerti tanah Jawi, karena yaitu tadi pemikiran orang Jawa itu tidak sesempit seperti itu. Nah makanya dulu Jawa itu di zaman masa kerajaan Majapahit, pemikirannya itu justru lebih luar biasa. Sekarang gini, Majapahit bisa menguasai dunia, ya kan? Dermaga dan kapal-kapal dari Majapahit itu menguasai dunia, ya kan? Makanya kan ada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah itu kan ada kan. Nah, leluhur kita dulu para pelaut yang menjelajahi dunia. Nah gitu, sehebat itu. Nah kenapa sekarang menjadi seperti ini? Nah ini yang menjadi PR buat kita. Kenapa gitu kan? Dan selama ini kita hanya terbawa dogma dan aturan yang dinamakan, kalau secara non fisiknya itu adalah doktrinisasi, ya kan? Secara fisiknya adalah perekonomian yang namanya kapitalisme itu tadi, politik ekonomi dan politik keagamaan. Jadi secara non fisiknya politik keagamaan lah, yang satunya politik perdagangan. Makanya dulu penjajahan itu awal mulanya dari orang yang berdagang menuju ke Nusantara, ya kan? Tujuannya berdagang, ya kan? Lah secara fisiknya seperti itu, penjajahan yang secara fisik. Dulu kan di belahan Jawa bagian utara, daerah Gresik, daerah Pati, Wono, daerah Semarang, Cirebon, itu kan banyak orang pendatang dari luar Nusantara untuk berdagang di Nusantara, dan mereka juga belanja karena Nusantara itu penuh dengan rempah-rempah zaman dahulu kan. Banyak kekayaan dari Nusantara ini, beraneka ragam buah-buahan, makanan, jenis rempah-rempah yang tidak ada di negeri mereka, gitu mas. Nah dari awal mula seperti itu, akhirnya tahu bahwa Nusantara atau Pulau Jawa ini begitu luar biasa, ibaratnya itu kayak surganya dunia, apa-apa ada, tersedia gitu loh mas, secara sumber daya alamnya gitu kan. Nah akhirnya dengan politik itu menggunakan politik, pertama politik perdagangan, akhirnya membawa tentara-tentara itu yang secara penjajahan kayak Portugal, sampai Belanda, sampai Jepang kan gitu kan. Akhirnya itu yang satunya dari politik agama, ya, penyebaran. Awalnya semua dari berdagang mas di situ, tapi mereka karena melihat Nusantara itu begitu sangat luar biasa dan bagaikan surganya dunia, ya akhirnya mereka berusaha untuk bagaimana menaklukkan tanah Jawa atau Nusantara ini. Nah ini masih katanya dengan doktrin tadi mas, seiring berkembangnya iptek kan, jadi kita tiap hari bahwa teknologi tiap hari terus ada perubahan signifikan kan. Nah apakah di masa depan nanti doktrin-doktrin agama itu akan ditundukkan oleh kemajuan iptek, dan bagaimana nanti ke depan agama itu nasibnya? Apakah nanti akan ditinggalkan oleh pengikutnya atau seperti apa? Kan suatu contoh, Jepang kan bisa membuat matahari buatan, ya kan? Karena dengan kecanggihan teknologi, ya. Itu bagaimana pandangan Mas Dinis? Hukum alam itu hukum gini mas, kita berangkat wujud apa dan dikembalikan sebagai apa, ibaratnya seperti itu, ibaratnya lah yang itu kan analoginya. Nah dulu contoh ya, ini untuk Nusantara ya, dulu mereka datang dari cara politik agama dan politik ekonomi perdagangan, ya kan, itu kan perdagangan juga kan mas, sampai sekarang berkembang, perkembangannya juga seiring berjalan, ya mas. Penguasaannya itu loh, dari kemajuan teknologi, ya kan, teknologi ini apalagi tambah ini, akhirnya orang menjadi ketergantungan dengan teknologi itu kan. Akhirnya timbul suatu pembodohan, membuat orang itu cenderung untuk melakukan hal yang negatif, terlepas dari karena kenikmatan dunia gitu.
ya timbul keserakahan, keangkaran, kerusakan. Itu secara politik perdagangan, Mas. Dari dulu kan gitu, berangkat dari politik perdagangan hingga sekarang kan masih kan, ya kan, semakin pesat. Juga politik keagamaan itu juga semakin ke sini, agama itu tidak bisa menjadikan baik, malah menjadikan, tahu sendiri kan keadaan sekarang bagaimana, ya Mas. Perang dunia gara-gara agama, wilayah, perdagangan, ya sebelum gue tak mulek nih ngono Mas. Karena manusia itu sudah kehilangan jati dirinya, ketergantungan dengan sesuatu yang ada. Yang pertama doktrin, ya toh. Keduanya adalah politik perdagangan. Akhirnya timbul suatu imperialisme dan akhirnya menyebabkan kapitalisme, Mas. Oke, kita lanjutkan, Mas. Indonesia ini kan negara besar kan, sumber daya alamnya kan juga berlimpah, Surganya dunia, ya kan, surganya dunia. iya. Dan kenapa kita ini masih aja dari dulu menjadi negara berkembang, ya kan, kalah dengan negara-negara tetangga kan, mulai dari teknologi, ya kan, dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Apakah dengan banyaknya agama, ya kan, kepercayaan yang ada di negara kita ini sehingga mengakibatkan bahwa negara kita itu ketinggalan jauh dengan negara-negara lain, padahal kita ini termasuk negara